Oke, sekarang Onyo pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam sini dan cara buatnya kayak gimana nih? Ini mau bikin apa? Ini mau dimasukin ke sini, ke karung. Mau dimasukin ke... Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Di sini Bapak tinggal. Iya, dulu sepandu. Pak Ruben, Mak, kamu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Permisi. Halo juga. Ya Allah, Marin. Iya. Kenapa nangis? Terima kasih ya banyak. Sama Ibu ya. Ini siapa anaknya? Saya kembali, Iya. Love, ini sekarang ini kita sudah sampai di rumah Ibu saat ini. Dan memang ini anaknya, ini nomor 1. Nomor 1 harus jadi Oh, ngamen. nomor 2. Oh, nomor 1. duit. Oke. Nomor 2. Iya. Nomor 3. Nomor 4. Mana? Ini mana? Oke, ini 5. 6. Paling kecil. Jadi tadi sebenarnya Bapak udah banyak cerita, tapi baru sekarang saya ketemu sama ke-6 anak Bapak saat ini. Bu, kalau ini boleh tahu ini sakit apa ini? Ini kena keracunan Hazokobator. Dalam kandungan dia kesedot, minum selama 2 bulan di rumah sakit ditahan. Jadi kena sarafnya, bicara juga kurang. 5 tahun begini aja Pak, ujian saya makan bawa rezeki anak saya ini ya Allah. Kalau ini yang paling terakhir. Ini terakhir nih, ini 3 tahun belum bisa jalan. Kebawaan ininya nih emponya. Semasanya itu normal itu. Iya. Saya sehari bantu suami ngulung di Palem, di JB, tiap Paris, pulang malam. Sehari buat makan dia orang, sekolah biar pintar. Jangan sampai saya nanti dibunuh orang. Kalau kamu apa? Saya jagain adik-adik saya di rumah. Terus juga bantu-bantu rumah, masak, nyuci. Ibu siapa namanya? Ibu Tini. Ibu Tini. Oke, Ibu dulu sempat jualan makanan Iya, katanya. keliling. Pakai tetambah, nasi matang, dibungkusin dia ngebantuin nih. Dia fokus masak awalnya. Udah enggak sekarang? Sekarang nggak ada modalnya, kadang-kadang begini, buru-buru. Ya Allah, kadang lagi tahu sendiri lah. Mau gendong nggak? Yuk. Mau sini? Waduh sayang, wah sayang sini. Iya coba sini. Mana itu coba? Kamu berapa? Pasti Ini kondisi anak Bapak yang ini ke-6 ya. Iya, Ke-6 ini memang agak sedikit lambat untuk jalan. jalannya lambat. Jadi berbeda memang mungkin kalau menurut Ibu ini bawaan dari kakaknya. Tapi saya percaya Bu, kalau kita mungkin bisa berpikiran lain tapi Tuhan punya keajaiban. Amin, amin, Iya? amin. Oke, dan kebetulan hari ini saya tidak hanya mau main ke sini aja, saya mau sama Ibu mau ngeliat Ibu masak. Masak? Iya, Ya udah. ya. Masak apa? Saya juga bingung, nggak ada buktinya. Iya. Saya udah belanja tadi, Bu. Ibu bisa masak kan? Bisa, alhamdulillah. Iya, kita masak sayur sop aja. Ya? Yuk, kita masak sayur sop. Iya, oke. Oke, di mana Bu masaknya? Kita mau masak apa hari ini? Saya tadi beli kentang, wortel, kita bikin itu aja ya. Perkedel? Perkedel. Iya. Boleh. Sama Saya beli, ada ayam juga saya beli juga. Boleh, yuk. Yuk, silakan. Enggak ada jengkok nih. Nah, duduk aja ngedep. Oh, duduk ya udah. Udah ada pada dipel ini mah. Fasil. Bentar, Bu. Iya. Tuh. Boleh deh. Aduh, nggak bisa bangun. Aduh, nyangkut perut saya.
Oke. Itu mah gratisan Bu, saya dapat nih. Alhamdulillah, ubi. Katanya sih ubi. Tapi dalamnya bangkoang. Iya. Nih. Wortel. Takut banget dicolong nih orang ya, sampai ngiketnya sampai kenceng amat. Oh, maaf deh Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang... Nah, robek deh. Ini apa Bu? Itu cabe. Kalau cabenya ada 2 apa? Cabenya 2 ya cabe. Cabe-cabean. Tapi kita jangan pedes kali ya Bu, biar anak-anak bisa makan ya. Ya. Bu, Apa? kalau lagi kayak gini misalnya nih, pernah nggak satu rumah sampai nggak makan gitu? Pernah. Saya sehari-hari mulung dikasih orang makan. Terus? Dibawa pulang buat anak. Setiap hari. Selagi ada corona saya makan dapat dari orang banyak nasi snack. Bawa pulang makanan bakalan dari buat anak. Saya emang bilang nggak makan juga biarin. Penting anak jangan sampai kelaparan. Ini semenjak corona ini udah tambah parah ya Bu? Tambah parah. Saya pusing ngedengernya. Ya Allah. Selama ini dapat sembako Pak. Alhamdulillah Pak. Kalau nggak ada sembako saya nggak bisa dapat beras. Dari mana beras itu saya bilang. Keperluan anak sekolah banyak. Biayanya banyak. Iya. Saya sama bapaknya hampir 18 tahun rumah tangga. Dijalanin aja. Susah, senang sama suami, makan sama garam juga jadi. Kadang sama garam, kadang sama kecap. Kadang kalau nemu di tong sampah, ada terus saya ambil bawa pulang. Jadi Ibu suka ngambilin itu, apa, di bak sampah? Kayak Iya. misalnya tempe-tempe yang udah Iya. boleh dibuang gitu? Iya, saya ambil. Saya ambil, bawa pulang, suruh Bersihin masak. lagi? Masuk lagi. Kadang bikin orek sama saya. Kadang-kadang kalau ada kentang sedikit bolong, saya potong separuh. Diambil separuhnya yang bagusnya. Saya bawa pulang aja buat makan anak. Saya bawa pulang. Hal Iya. yang paling Ibu takutin apa sebenarnya? Itu yang yang kasihan yang Tuh si Tika tuh, saya nakutin itu sih yang malu saya suka ngeliat. Maksudnya? Kalau nangis, kalau malam, ya Allah nggak tahan, nggak seling ngeliat anak begitu. Kenapa malam nangis? Kalau malam bukannya tidur dia mau melotot sampai pagi. Bu, kalau yang itu telat jalan, udah pernah konsultasi nggak ke dokter? Udah, kemungkinan itu kebawaan adik itu emponya. Kebawaan, waktu itu saya lagi hamil 2 tahun, dia kesendut. Saya nggak KKB lagi. Bu, kalau lagi mikir-mikir gitu suka sedih nggak ngeliat hidup Ibu? Kalau saya mah suka ditendam, nggak mau dikeluarin. Kalau anak kasihan, kalau saya juga mendingan nggak usah dilihat. Kalau saya nangis, tuh anak-anak ikut nangis. Ini saya mah ditahan. Ibu sebelum ketemu saya kayak begini jarang Ibu cerita-cerita begini sampai Nggak nangis. pernah Kalau Ibu lagi berdoa, Ibu biasanya suka ngomongnya gimana sih Bu? Apa yang Ibu minta biasanya? minta sama Allah. Ya Allah, kasih saya sehat, kasih panjang umur anak saya. Jangan sampai banyak. Hal yang paling Ibu takutin apa biasanya? Nanti kalau saya meninggal, anak saya siapa yang ngurusin? Takut khawatirnya gitu. Gak mungkin sama anak saya mana bisa. Makanya saya kalau suka bawa sama anak. Yang gede itu nomor 2. Ya. Dek, doain mama biar sehat, panjang umur. Jangan dikasih, kalau gak ada mama bagaimana? Jadi kalau buat aku Love, apa yang Ibu ceritakan itu adalah bukan keluhan. Tapi bagaimana ungkapan dia selama ini. Ibu tidak bisa menceritakan ini di depan anak-anaknya. Tidak bisa menceritakan ini di depan suaminya. Dia tidak mau anak dan suaminya itu melihat air mata yang keluar. Buat saya, Ibu ini memiliki hati yang sabar yang begitu luas. Bu, ini udah bumbunya udah hampir semua. Yuk kita langsung masak ya. Iya. Yuk. Oke, sekarang Onyo pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam sini dan cara buatnya kayak gimana nih? Ini mau bikin apa? Ini mau dimasukin ke sini, ke karung. Mau dimasukin ke karung. Habis dimasukin karung terus apa lagi? Nanti diikat, dipisahin dulu.
kalau kamu pilih barang masukan kayak gini, biasanya kan ada mainan tuh. Kamu biasa dapat mainan nggak? Mainan apa aja sih yang kamu dapat? Masak-masakan. Oh, main masak-masakan. Wow. Kalau ini tadi siapa namanya? Saya Septia, anak Iya, anak kedua. Ya. Septia berarti sekarang kelas berapa? Alhamdulillah saya sekarang MA, sekolah di Alia, kelas 2, naik kelas Masih 2. sekolah? Sekolah. Kalau untuk bayarnya gimana? Alhamdulillah saya dapat beasiswa, jadi saya sekolahnya digratisin masuk negeri. Oh, gitu. Kamu dapat beasiswa. Iya, dari MTS. Saya suka ikut lomba, jadi saya prestasi, jadi suka kayak dapat penghargaan, jadi buat masuk MA-nya gampang, alhamdulillah. Oh. Dibantu. Septia sendiri kalau ngomongin tentang adik-adik, Septia berarti keinginan setelah ini pengen kerja gitu. Oh, saya pengen sekolah lagi biar bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. SMA, Sekarang kan SMA, Alia, ya kelas 11. pengen kuliah gitu. Pengen naik ke kuliah kalau bisa, pengen Ya, terus ya. sekolah. Siapa tuh dapat beasiswa lagi ya. Amin. Kamu kadang-kadang sedih nggak ngeliat bapak ibu? Sedih banget. Sedihnya gimana? Iya, mereka kan semakin lama semakin berumur. Adik-adik saya juga masih butuh kasih sayang mereka, tapi mereka sibuk sama kerjaan. Tapi saya di situ berusaha buat tegar, buat bimbing adik-adik saya yang kecil, biar mereka jadi nggak liar kayak anak-anak yang lain. Biarin, nggak apa-apa orang tua sibuk kerja, yang penting ada saya masih bisa bimbing, saya bisa bimbing. Tapi jujur ya sama aku ya. Iya, Kamu pernah nangis ya? sering banget saya nangis. Kenapa? Kayak saya suka dibully teman-teman saya Dibully apa sayang? tentang pekerjaan orang tua saya. Apa yang mereka katakan? SD saya dulu udah diajarin keras hidup sama orang tua saya yang keadaannya seperti ini. Saya ikut jualan, saya ikut mulu ngamen buat bantu-bantu keluarga, jadi nggak terlalu ngebebanin. Semakin lama saya kan mikir di situ ya, kenapa hidup saya seperti ini terus? Saya juga pengen berubah, pengen lebih baik lagi. Ketika orang-orang pada ngebully kamu gitu, itu yang buat kamu sedih. Iya, saya sih sebenarnya nggak sedih, cuman yang kayak kenapa ya mereka segitu jahatnya sama saya, padahal saya nggak pernah urus hidup mereka, nggak pernah ngejelekin mereka. Teman-teman saya tuh pada ngejauh sama saya karena latar belakang keluarga saya yang seperti ini. Apa yang pernah mereka ngomong? Bapak kamu pemulung ya? Enggak, lagi tuh mama saya yang dihina. Saya nggak terima, saya bilang kayak gini sama mereka. Saya emang orang susah. Orang tua saya emang seperti ini keadaannya. Kamu kalau emang nggak mau berteman sama saya, sudah nggak apa-apa. Setidaknya jangan menghina. Siapa sih yang mau seperti ini kehidupan? Apalagi yang suka bulian yang suka Saya kamu pernah terima? sekolah lagi itu. Dan saya kumuh baju saya, terus juga seragam saya, tas saya sekolah, bilang kayak gini. Saya pas sekolah bau gitu. Orang mandi kayak kalau sekolah, saya mandi kok. Keadaannya kayak gini, namanya juga boleh pengasih. Saya dulu seragam kan nggak punya. Saya juga dulu, mama saya boleh dapat dari pemulung, dari dikasih orang. Apalagi yang buat kamu sering nangis? Kadang saya suka sedih aja gitu ya. Ngeliat ada saya yang ini, yang kecil juga, dia belum bisa ngerasain masa kanak-kanak yang kayak seumuran dia. Seharusnya dia tuh lagi aktif-aktifnya kan, bermain sama temen-temennya. Udah bisa kayak jalan, ngomong. Dia tuh Suka ngobrol nggak sama adik? iya, dia saya ajakin ngobrol terus, saya ajakin kayak kalau misalkan nangis malam-malam kan lagi tidur nih, pas malam-malam mama sayanya sibuk istirahat juga kan, terus dia istirahat, terus adik saya yang kecilnya sama mama saya itu yang bontot, nah yang duanya lagi yang saya yang agak SD tuh yang SD,
dia nangis kejar, Mbak ini gimana, coba bikinin susu dulu. Saya gendong, habis itu saya empok-empok, saya salawatin. Gimana? Coba aku mau denger dong kalau kamu lagi selawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholat. Tadi saya suka nangis karena ngeliat keadaan ada sayang kayak gini. Tapi memang apa ya, untuk love yang ada di rumah, saya masih nggak habis pikir gitu ya, ketika kita tidak bisa membantu orang tapi malah kita ikut membuli. Tapi bagaimana jadi dia dalam situasi keadaan keluarga yang seperti ini, dan ini bukan pilihannya, tapi dia mencoba menjalankan semua apa yang menjadi takdir Tuhan. Di sini saya bilang bagaimana sebenarnya ini adalah anak yang berprestasi, anak yang pintar, dan bagaimana kakak yang bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Kalau kamu lagi berdoa ke Tuhan, kamu ngomong apa sih? Saya nggak kuat kalau harus bicara itu. Mereka mau ngomong apa tentang keluarga saya, tentang hidup saya. Yang penting mas saya nggak mengemis, nggak meminta. Karena emang pada dasarnya orang tua saya, bapak saya bilang, nggak apa-apa kita susah, nggak apa-apa kita dihina, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan pernah ngemis, jangan pernah minta. Lebih baik kita tangan di atas mengasih daripada kita meminta.